Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Ghazali Datwela di Ghazali Datwela Channel. Ya, baik, apa kabar kalian sobat-sobat Ops? Ya, semoga kalian sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, di laman berita Dapodik Dasmen ada muncul tentang terkait masalah pembaruan aplikasi Dapodik versi 2020D ya. Yang mana nanti tinggal kalian baca saja nanti. Di sini ada terkait masalah pembaruan dari aplikasi 2022D ini ya. Ini ada nanti kalian baca. Nah, ini yang perlu saya tekankan di sini bahwa di 2020 itu ada penutupan perubahan tugas tambahan untuk kepala sekolah dan PLT kepala sekolah dipindahkan ke menu manajemen dinas ya. Ya, untuk syarat-syarat untuk sebelum menginstal aplikasi 2022D, ya ini perlu diperhatikan bagi satuan pendidikan yang sudah install aplikasi 2022A, B, C dapat melakukan pembaruan aplikasi versi 2022D. Nanti kalian bisa unduh dan juga saya akan bagi di kolom deskripsi link unduhan aplikasi, siapa tahu kalian belum punya. Ya, di sini saya sudah punya aplikasinya yang sudah saya unduh tadi. Ya, yang perlu kalian perhatikan bahwa aplikasi Dapodik kalian sudah harus 2022C ya. Untuk mengupdate-nya kalian bisa dulu keluar di sini. Nah, kemudian tinggal prosesnya tidak lama, tinggal kalian klik saja 2 kali. Ya, tunggu saja. Dari ini abaikan saja. Sementara berproses. Ya, ini tinggal langsung lanjut. Langkah-langkahnya tidak lama. Tinggal pasang. Ya, kemudian selesai. Ya, jangan lupa kalian refresh dari browser kalian agar supaya aplikasi Dapodik yang sudah diupdate bisa terbuka dengan normal ya. Nah, kemudian kalian klik masuk seperti biasa. Ya, ini bahwa selamat datang di aplikasi 2022D ya. Terkait masalah pembaharuannya tadi bahwa ada beberapa pembaharuan ya. Kita setelah perlu diingat setelah kita melakukan update aplikasi Dapodik, jangan lupa untuk segera mencek namanya validasi lokal ya. Di sini mungkin ada beberapa invalid atau juga berupa warning yang dimunculkan setelah kita update ya. Ya, ini rupanya ada yang warning dan juga ada yang invalid ya. Di menu sekolah di sini terdapat ada juga, nanti sebentar saya akan jelaskan untuk mengatasi ini. Ya, sebenarnya tidak perlu, tapi saya rasa ini harus dihilangkan memang dari sekarang, karena jika tidak dihilangkan maka mungkin nanti di aplikasi-aplikasi selanjutnya akan menjadi invalid ya. Seperti di Sarpras ini ya, ini data tanah dan bangunan lain-lainnya ini dia berubah menjadi invalid karena mungkin di versi sebelumnya kita tidak mengisikan dari panjang dengan benar dari tanah dan juga bangunan-bangunan lain ya. Nah, di sini kan sudah dijelaskan tentang penambahan validasi terkait penginputan sarana dan prasarana. Ya, terkait masalah invalid yang ada di Sarpras setelah kita update aplikasi 2022D, ya kita tinggal lihat data apa yang dimintakan dari invalid ini. Contoh di sini data tanah dengan nama tanah sekolah agar mengisikan panjang dengan benar. Begitu juga ini. Ya, tinggal agar mengisikan lebar dengan benar. Dan ini panjang kali lebar tidak sama dengan luas yang diinputkan. Ya, saya akan buka di menu Sarpras dan juga tanah dan bangunan. Ya, di versi-versi sebelumnya kita biasa menggunakan yang namanya salin data periodik. Ya, cuman sekarang mungkin tidak berlaku. Nah, di sini kita coba cek apakah berhasil dengan menggunakan itu ya, tetap tidak berhasil. Nah, di sini dia harus mengisikan
panjang dan juga lebar dan panjang kali lebar. Ya, kita masuk di tanah dan kemudian ini, nah di sini kosong teman-teman, panjang kali lebar. Untuk mengetahui panjang kali lebar, kalian bisa mengukur juga luas tanah kalian berapa yang ada di sertifikat bagi yang sudah bersertifikat atau di ukuran tanahnya. Nah, di sini saya akan pakai dulu, di sini saya akan contohkan saja dulu ya teman-teman. Di sini ada masing-masing bangunan ini sudah ada panjang dan juga lebarnya ya. Sini ada 14, 14 dan juga 5. Nah, di sini saya akan contohkan saja dulu. Saya akan tambahkan panjangnya di masing-masing bangunan. Nah, di sini ada 33. Panjang berarti kita isikan di tanahnya itu. Ini hanya contoh teman-teman ya, jika kalian punya ukuran yang memang real, kalian bisa pakai itu untuk di ukuran panjang dan lebar tanahnya ya. 33 dan kemudian itu di sini lebarnya saya akan tambahkan juga. Ini ada 40. Jadi untuk mengisikan itu kita tinggal masuk di tanah dan ubah. Ya, panjangnya tadi 33, lebarnya tadi 40. Nah, otomatis 33 kali 40 1320. Di sini saya hanya contohkan ya teman-teman. Nah, dan kemudian ini juga isikan luas lahan tersedia, ikuti saja yang di atas dan kemudian simpan. Ya, coba kita cek di menu validasi apakah ada perubahan setelah kita mengisikan. Ya, di sini otomatis tanah tadi sudah hilang. Ya, kemudian terkait di bangunan ini, saya akan coba juga mengisikan masing-masing luas dengan benar di bangunannya dan kemudian ubah. Nah, di sini 14 kali 17 238. Di sini saya akan coba dan simpan. Ya, apakah berhasil? Ya, berhasil. Nah, kemudian kita masuk lagi di WC. Nah, WC ini panjang kali lebarnya juga harus diisi dan juga bangunan huntara 2. Ya, kita masuk di tanah dan kemudian ini sama, kita ubah 238 dan kemudian simpan. Nah, begitu juga tadi di WC 5 kali 6 otomatis luas tapaknya adalah 30. Ya, kita buka di menu validasinya apakah sudah selesai. Ya, invalidnya sudah hilang dengan sendirinya setelah kita mengupdate panjang dan lebar untuk bangunan dan juga tanah tersebut tadi. Ya, di sini juga ada muncul, siapa tahu setelah kalian update ada juga muncul data periodik alat, sarana, meja guru yang berada di dalam ruang dengan nama ruang capsek untuk periodik belum diisi. Ya, ini alat berarti kita masuk di Sarpras dan juga kita masuk di alat. Dan kemudian coba kita lihat ulang di ruang capsek alat. Nah, kita cari sesuai dengan apa yang diminta. Nah, ini. Ya, kita tinggal scroll. Nah, ini. Nah, meja gurunya belum diisi. Nah, untuk mengisinya kita tinggal klik. Kemudian kita masuk di menu aksi dan juga periodiknya. Ya, tinggal kalian hitung ada berapa meja guru di masing-masing di ruang itu alatnya. Ya, di sini saya akan contohkan ada 6 dan kemudian simpan. Ya, kemudian kita cek lagi validasinya. Ya, ini otomatis sudah hilang. Nah, kemudian ini ada warning. Ya, perlu diketahui bahwa memang di sekolah saya tidak ada ruang guru karena masih menggunakan sekolah sementara ya. Jadi bangunannya itu hanya digabung antara ruang pimpinan dan juga ruang gurunya. Nah, ini jika muncul begini warningnya, jika ingin dihilangkan, kita tinggal lihat juga sarana yang berada di prasarana dan dengan nama perpustakaan untuk periode genap belum diisi. Ya, jadi nanti tinggal masuk di yang namanya data sarana prasarananya dengan nama perpustakaan ya. Ya, kita lihat di sini. Ya, kita masuk juga di yang namanya alat. Ini untuk periode genap belum diisi.
kenapa dia sampai warning? Kita coba buka di alat sini dan kemudian kita masuk di perpustakaan. Ya, ini kenapa dia warning? Karena di sini belum terdapat alat yang ada di dalam perpustakaan tersebut. Nah, di sini saya akan contohkan dulu teman-teman. Jika posisinya kuning begini, kita pilih salah satunya dulu dan kemudian di sini akan saya contohkan tempat sampah dan kemudian saya pilih ubah ya, dan kemudian saya langsung simpan. Ya, otomatis ini sudah tidak kuning. Nah, untuk mengisikan ini harus diisi juga jumlah totalnya, kita klik dan kemudian kita pakai juga yang namanya menu aksi dan periodik. Ya, jumlah kalau memang jumlahnya menyesuaikan jumlahnya di tempat sampah itu ada berapa di ruang itu. Nah, di sini saya akan contohkan satu ya, jumlah totalnya satu, otomatis jumlah laiknya ini harus satu juga. Ya, kemudian kita simpan. Ya, kemudian kita cek di sini dan kemudian kita refresh di validasinya tadi. Ya, otomatis sudah hilang. Begitu juga di bangunan sementara WC laki-laki dan perempuan, kita masuk juga di namanya alat dan kemudian kita cari WC. Nah, ini saya akan contohkan juga. Nah, ini kenapa sampai warning? Karena memang belum terisi alat dari bangunan tersebut. Nah, di sini saya akan contohkan satu juga seperti langkah yang tadi. Kita pilih dulu, di sini saya akan contohkan gayung ini atau gayung air boleh. Kita ubah dan kemudian kita simpan. Ya, otomatis dia tidak orange begini. Nah, setelah itu jangan lupa kita pakai yang namanya menu aksi dan kemudian periodik dan isikan seperti tadi. Jika jumlahnya 1, taruh juga di bawahnya ini 1. Ya, karena jika kalian isi 0, dia akan tetap invalid nantinya. Ya, kemudian simpan. Ya, kemudian validasi. Nah, otomatis berkurang. Jadi lakukan langkah juga yang seperti tadi untuk yang ini juga. Ya, setelah kita update juga perlu kita lihat di menu sekolah ini ada terdapat warning yang cukup mengganggu pemandangan. Ya, setelah kita update di sini terdapat perbedaan data antara data dinamis dan data inputan Sarpras. Anda mengkonfirmasi memiliki gudang, namun pada data Sarpras belum diinput ya. Ya, di sini saya akan contohkan juga di ruang kelas ini, namun data Sarpras berjumlah 6. Ya, dia warning ya. Untuk mengeceknya kita cek di data dinamis. Data dinamis itu terletak di data menu sekolah. Nah, kemudian kita masuk ke data dinamis. Ya, di sini bahwa belum ada yang namanya ruang kelas. Ya, jadi kita tambah dan kemudian kita masuk di sini. Nah, ini kita pilih ruang kelas. Nah, dia akan dimunculkan sini tadi apakah sekolah Anda memiliki ruang kelas. Ya, di sini saya akan taruh 1 dan kemudian simpan. Ya, kita coba cek di validasinya apakah warning ini yang ruang kelas sudah hilang. Ya, otomatis sudah berkurang. Nah, begitu juga yang lainnya. Nah, ini ruang gudang. Karena di sekolah saya tidak ada gudang, nah, jadi dia terdeteksi ini karena ada di inputan sekolah tadi. Jadi kalau memang tidak ada ini macam gudang, kita cukup klik saja di sini di data sekolah dan data dinamis dan kemudian hapus. Ya. Nah, coba kita buka di validasi lokalnya. Nah, otomatis gudang tadi tidak ada. Ya, begitu juga di ruang perpustakaan. Dia 7 di sini data dinamis ya. Berarti kita masuk di menu sekolah dan kemudian pilih data dinamis dan tambahkan jika kalian memang mempunyai ruang perpustakaan. Ya, di sini ada ruang perpustakaan dan jawabannya 1, simpan. Nah, otomatis di validasinya juga sudah berkurang. Ya, jadi untuk langkah-langkahnya yang itu ikuti saja seperti yang tadi saya jelaskan. Setelah kalian update di versi aplikasi 2022D ya. Nanti setelah kalian update, nanti jangan lupa cek di menu validasinya. Untuk penjelasannya
sudah saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Oke, saya rasa cukup jelas penyampaian dari saya ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Salam satu data.